Baik, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih kita bertemu kembali di sini untuk IDN Australia, pertemuan bulanan kita. Tapi hari ini adalah pertemuan yang istimewa juga, Bapak Ibu rekan-rekan. Karena itu ada tamu-tamu istimewa kita nih pada sore dan malam hari ini. Selamat bergabung Mas Salut, semoga sudah kedengaran dengan jelas Mas Salut. Siap. Sip. By the way, sesinya direkod Mas Salus, semoga nggak keberatan. Mari kita mulai. Jadi Juli 2024 nih kita sekarang. Kalau kita kilas balik di Juli 2013, itu pertama kalinya kita terdaftar secara resmi nih IDN Australia. Jadi udah 11 tahun nih teman-teman. Jadi saya pikir menjadi satu momen yang tepat untuk kita coba disegarkan lagi ingatan kita, bagaimana kita dulu dari bayi selaku IDN, kita jalan bersama, tapi kemudian sampai sekarang kita bisa bertumbuh. Kayaknya bagus juga untuk kemudian kita kilas balik gitu. Jadi sekarang ini saya mengundang beberapa dari rekan kita. Kelihatan nggak screen saya? Belum ya? Saya masih harus Belum. share lagi. Kelihatan. Iya. Jadi agenda kita pada hari ini kira-kira seperti ini rekan-rekan. Yang pertama ya mensyukuri kalau kita sudah 11 tahun nih berkiprah di Australia. Saya pikir saya mau untuk kita ambil waktu untuk kilas balik, tapi juga sesudah kilas baliknya mungkin kita perlu bertanya bersama gitu. Apakah kita masih tetap setia dengan visi dan misi kita, terutama untuk kita jadi satu jaringan berjejaring bersama untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah air gitu ya. Jadi kalau bisa kita nanti adakan diskusi singkat sesudah kilas baliknya. Sesudah diskusi singkatnya, saya akan minta waktu untuk kemudian berbagi tentang program terkini dari IDN Australia, sekalian perkenalan dari teman-teman pengurus inti, dan kemudian itu kita tutup dengan memberi kesempatan ke setiap chapter untuk berbagi update terkininya. Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, saya mau beri kesempatan buat tamu khusus kita, adalah Fransi Marmata yang jadi presiden pertama kita nih di Australia. Jadi semoga kita bisa disegarkan lagi ya dulu berjibaku jungkir balik bagaimana sampai diaspora kita mulai dulu di Australia. Silakanlah untuk berbagi, dan sesudahnya saya undang Pak Rashid sesudah live France. Silakan Pak Rashid selaku dari sesepuh penatua kita Pak. Adakah yang hal-hal yang mungkin jadi pembelajaran kita Pak selama 11 tahun berada di Australia, dan nanti sudahnya Pak Rudolf. Silakan Pak Rudolf, mungkin ada kenangan-kenangan manis, hal-hal yang kemudian bisa terus menjadi menguatkan kita untuk visi dan misi kita. Dan sesudahnya kita buka dengan diskusi bersama. Silakan live France dengan segala hormat untuk berbagi kilas balik pengalaman langkah kita bersama. Silakan live. Pak Fransnya bisa bisa tersambung? Sorry, bisa ditukar dulu nggak? Saya Oh kebetulan bisa, masih ada sesuatu yang mesti saya kerjakan. siap. Uh, Oke. ya. Kalau kayak gitu mohon izin karena saya pikir kita mau kilas balik. Jadi saya pikir kita switch dulu ke Pak Rudolf ya. Oke nggak Pak Rudolf? Ya, siap-siap Pak Bennett. Boleh di-share screen-nya? Boleh. Saya udah siapkan tadi sebentar ya. I think I have it. Hold on. I think I have it in here. This one, is it? No, not this one. Oh, yang mana Pak Rudolf maunya? Oh, saya boleh Sudah, silakan. Kalau mau share boleh. Karena Oke. udah Saya jadi share aja co-host. dulu ya, mungkin Silakan. lebih mudah. Sebentar. Share screen, oke. Screen 4.
Share. Ya, Gimana, kelihatan nggak screen-nya? ya, in progress at the moment. Ya, udah kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ya, Oke. Selamat malam teman-teman semua. Salam diaspora. Terima kasih atas waktunya dan juga Bro Bernard memberi kesempatan untuk kita untuk kembali mengingatkan, melihat kembali ke belakang apa yang sudah kita lakukan bersama dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama untuk next step. Nah, di sini kalau screen kursor saya kelihatannya nggak kelihatan ya. Oke, sekarang kelihatan ya kursor ya. Nah, ini tuh sebetulnya kita kan mulai dari 2012 ya, hanya mengingatkan kembali cepat aja. Itu mulai dari IDN LA di LA oleh Pak Dino dibuka waktu itu, terus IDN Sydney 2013. Nah, terus udah gitu ada aktivitas dan sebagainya sampai sekarang 2024. Nah, di sini sebetulnya pertama yang menjadi tantangan itu Pak Dino menanyakan apakah yang dapat engkau lakukan untuk Ibu Pertiwi. Nah, di sini kita semua bersemangat berdiskusi dan akhirnya masing-masing memberitakan pada 2013 di satu event CID event apa sih yang apa yang akan kita lakukan atau bisalah kita lakukan. Saya sebetulnya saya sudah mulai dari 2005 sebetulnya. Dan ini sangat bertepatan dengan pertanyaan Pak Dino, apa yang dapat kamu lakukan. Jadi waktu itu kami memberitakan dan cukup sukses. Kami semua tuh semangat semua. Dan setelah itu Pak Dino mengumpulkan kita semua dan mengatakan ini luar biasa, bagus. Nanti lagi dalam 2 tahun lagi, 2015, kita coba jangan lagi wacana lagi. Kan kita baru bicara apa yang bisa kita lakukan. Nah, tapi nanti setelah 2 tahun lagi jangan wacana lagi, kata Pak Dino. Oke, jadi sebetulnya kita semua jadi mulai berpikir bagaimana kita bisa berbuat apa gitu. Nah, kita berdiskusi berkali-kali, tapi juga tidak mudah karena kita kan jauh. Nah, akhirnya saya putuskan pulang ke Indonesia untuk menanyakan ke mereka dari apakah yang dapat kita sebagai diaspora lakukan, yaitu dari anak jalanan, desa, pemerintah, universitas, dan sebagainya. Nah, dari situlah timbul ini ke anak jalanan nih, ini grup anak jalanan, ini ada meeting di Sydney dengan grup anak jalanan di remote video ya. Nah, ini terus cukup banyak aktivitas. Nah, akhirnya ada juga kerjasama antara universitas. Nah, di sini 2017 terjadi hubungan antara UNPAD dan Flinders dan UNAS. Dan nah di sini aktivitas yang kita lakukan ini adalah CID ya 2015. Ini universitas dari UNPAD sama UNAS bergabung pada CID 2015. Nah, ini pertemuan kita waktu itu dan ini berapa aktivitas yang terjadi dengan bangun kampung IT dan sebagainya di 2017 dan kita juga bisa mengadakan international meeting di UNPAD. Nah, hasil dari situ kita waktu selesai 2017 selesai 2015-nya ini 2015 tuh kita berhasil membawa aktivitas nyata pada event CID 2015 ini. Dan di sini benar-benar universitas bergabung, kita batik dan sebagainya aktif sekali. Nah, tapi setelah selesai meeting ini, Pak Dino kembali lagi mengatakan bahwa, waduh ini bagus sekali, tapi kalian tuh terlalu fokus ke Jawa. Kita coba dari Sabang sampai Merauke, jangan terlalu fokus ke Jawa. Nah, di sini saya mulai aktif, teman-teman juga semua aktif. Belanda aktif ini, Bung Ebert, kita ke Ambon, kita pokoknya keluar dari Jawa untuk action gitu. Nah, di sini juga kerjasama dengan Flinders, UNAS dan sebagainya. Dan sampai ke waktu kita selesai 2017. Nah, waktu ada acara 2017 ini sayang terjadi clash antara diaspora.
akhirnya terbagi diaspora menjadi dua, IDN Global sama IDN United. Nah, ini sangat disayangkan hal ini terjadi, tapi ya hal ini terjadi. Dan saya kebetulan juga saya keluar dari grup ini dan saya oleh Pak Yon ditawarkan untuk meneruskan visi misi diaspora di PI New South Wales. Jadi saya sebagai Presiden PI New South Wales dari 2017 sampai hari ini. Nah, di sini PI New South Wales kita bangun kampung IT, promosi kopi dan sebagainya, mengadakan riset sampai sekarang kita tetap menjalankan visi misi dari diaspora, yaitu kita mengarah ke global. Nah, dari global saya diundang ke Filipina, ke Vietnam. Kami juga turun ke desa, kita turun ke laut, ke Pulau Seribu dan sebagainya untuk action. Nah, di sini terjadi satu aktivitas di mana mengarahnya itu sistem yang global yang arahnya sebetulnya saya menjalankan visi misi dari Asia Afrika Conference 1955. Nah, jadi program ini dilakukan misalnya pembersihan sungai secara saintifik, kita mengadakan riset Unpad, UI. Nah, di sini kenapa Profesor Lisman ada di sini karena kita aktif membangun desa di Tarumajaya ini. Nah, dari sini kebetulan Pak Helmi mengajak ke China dan saya ikut ke China, kita ke China dan kebetulan kita kerjasama dengan Universitas Shanghai. Jadi kita juga bekerja sama. Jadi konsepnya kita akan berusaha membersihkan Sungai Citarum dari hulu ke hilir karena kami berpandangan kalau sungai itu awalnya tuh dari mata air yang bersih. Kalau itu kita bisa jaga sampai ke Jakarta, itu berarti Jakarta tidak akan ambruk karena air tanah tidak diambil dan juga Bapak Prabowo kan menjanjikan 1 kali makan per hari bagi orang-orang tertentu dan saya melihat kalau misalnya air sungai ini bisa bersih, kita di Indonesia itu ada 6.000 sungai kira-kira. Dan kalau kita bisa bersih, artinya bukan air aja yang ada, tapi juga ikan akan datang, udang, kepiting, dan sebagainya, jadi ada makanan. Jadi dengan konsep pembersihan sungai yang memang sudah ada di Indonesia, kita bisa memberi makanan ke penduduk 3-5 kali per hari tanpa diberi oleh manusia, tapi diberi oleh yang di atas. Nah, disinilah terjadi aksi yang sangat berat dalam menggunakan teknologi yang berat-beratan. Akhirnya kami diundang ke China dan Oktober saya diundang ke Greek untuk tujuannya membangun Smart Silicon Valley. Nah, pengertian membangun Smart Silicon Valley ini adalah agar supaya diaspora sekarang bukan di Indonesia, tapi Asia Pasifik. Tapi sekarang bukan Asia Pasifik aja, bukan Asia Pasifik, Asia dan Afrika, dan sekarang digabung dengan Asia Pasifik dan juga Eropa yaitu Greek untuk ngebangun Silicon Valley modern di mana orang-orangnya itu adalah diaspora dari masing-masing negara. Kita kerjasama dan kita sharing knowledge yang kita dapatkan, kita sharing bukan dikuasai oleh satu negara atau satu perusahaan. Dan ini grup-grupnya sudah siap dan sedang diarahkan. Dan mudah-mudahan nanti kita benar-benar bisa memenuhi tidak ada kelaparan dan sebagainya. Semua sudah diarahkan. Dan mudah-mudahan kita diaspora tidak lagi terpecah belah, tetapi kita bersatu karena saya melihat kita semua misinya sama, membangun Ibu Pertiwi. Nah, jadi saya pikir kita harus bisa bergabung kembali untuk bersama-sama melakukan seperti dulu yang sudah disiapkan oleh Pak Dino ini. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudolf untuk berbagi informasinya. Saya pikir menarik ya waktu kita lihat kembali di tahun 2013 sampai perjalanan kita sekarang. Semoga kita apalagi
mungkin bisa dibilang generasi muda kali ya. Kita udah pada tua, tapi Masih generasi muda, muda masih muda. yang meneruskan kepemimpinan untuk IDN Australia. Bisa melihat masih ada banyak opportunity buat kita untuk berbakti ke Ibu Pertiwi. Mungkin semangat itu yang boleh terus kita jaga. Yang berikutnya, apakah live runs sudah bisa atau masih butuh waktu untuk berbagi ininya, kilas baliknya? Mungkin Pak Rashid dulu ya, saya Baik, sebagai ini. baik. Ya, terima kasih, Pak Rashid, selaku apa ya, dalam posisi advisor, saya pikir saya melihat Pak Rashid banyak menunjukkan kepedulian terhadap IDN. Jadi saya mengajak beliau menjadi salah satu dari advisor saya dalam kepemimpinan yang dipercayakan ke saya sekarang ini. Karena itu saya mengundang Pak Rashid untuk silakan Pak berbagi pandangan apa yang perlu kami yang generasi lebih muda ini Pak untuk bisa tetap jaga visi dan misi itu Pak. Mangga, silakan Pak Rashid. Masih mute Pak, mohon izin bisa di unmute Pak Rashid. Masih muted Pak Rashid. Kalau sekarang saya lagi to unmute Pak. Nah, Kedengaran? Kedengaran, Pak. kedengaran sekarang Pak. Baik, selamat malam kawan-kawan. Selamat sore mungkin di Perth. Khususnya udah lama nggak ketemu sama kawan-kawan baik di kita ini yang hadir berapa state Pak? Yang aktif itu sekarang kita ada lima Pak yang aktif. Jadi yang sekarang hadir New South Wales yang sekarang ini hadir New South Wales, terus WA dan Queensland Pak. Saya masih ngarapin Victoria dan SA. Victoria, saya kira Victoria mungkin sih. Ya, baik, saya udah ingetin. Baik Pak. Baik. Pertama kita ucapin selamat bersama Pak Prandul sebagai Ketua Diaspora. Kemudian saya mengikuti mulai perkembangan dari awal Juli, jadi mungkin masuk 11 tahun. Nah, pertama mungkin yang perlu saya menjadi catatan kita bersama, kita dasawarsa 10 tahun itu kita lakukan pada tahun ke-11 nggak apa-apa, tapi mengingatin 10 tahun. Jadi mungkin salah satu event baik bersama atau masing-masing terserah, tapi masukan saya supaya kita mengingatkan sudah 10 tahun. Itu pertama. Jadi saran saya ada acara kebersamaan itu bisa diatur, apakah di Victoria, dulu pernah ada acara Victoria, semua kita datang. Atau di New South Wales, tergantung agreement. Jadi orang dari maksud saya dari state ada wakil 1-2 orang. Nah itu jadi silaturahmi dengan pengurus yang sekarang ini. Itu sangat penting untuk pendekatan. Jadi dalam rangka dasawarsa 10 tahun kita lakukan pada tahun 11 itu nggak apa-apa. Satu itu Pak. Mohon. Ya, Pak. Artinya diadakan silaturahim. Kalau silaturahim dalam bahasa agama itu kasih sayang. Iya Pak. Nah, jadi kita bertemu. Mungkin kalau masing-masing dulu kita ke Perth, sekarang kita diadakan siapa yang mau mensponsorin, apa dari Queensland, apa dari Perth, itu kan bisa dibicarakan di level AU. Jadi membawa. Kemudian yang kedua, Ampung ingat, yang state yang tidak aktif itu maksudnya diingatkan dan tidak perlu harus operasional sama dengan komunitas lokal. Karena setiap state, setahu saya itu yang dominan bekerja adalah komunitas-komunitas daerah. Yeah. Mungkin di Sydney paling banyak, di Melbourne, jadi ada Padang, ada ini, silakan itu. Tapi diaspora harus setiap tahun, dan kami lakukan di New South Wales, mengadakan event seperti budaya. Jadi undang semua malah mendapatkan uang, dan kita semua kru dari katakanlah komunitas yang sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun itu, ada Padang atau Batak itu, bergabung dengan diaspora. Nah itu pengalaman 2-3 kali sukses sekali, termasuk karena Pak Salut yang menangani event acara yang di New South Wales berhasil datang, dan semua komunitas
diaspora lain kita undang. Jadi kita sendiri jangan hanya rame-rame di lokal. Jadi maksudnya komunitas ASEAN lah. ASEAN itu artinya kan kita ada ASEAN Group kan termasuk Australia. Ya Pak. Itu termasuk acara bersama-sama dan juga bukan hanya kita undang juga mereka. Jadi dari ASEAN itu kan Malaysia, Singapura, Malaysia termasuk ya ASEAN di setiap konjen itu. Nah, konjen juga kita harus menjadi kerjasama yang aktif. Jadi maksudnya jadi apa? Mitra kerja. Jadi kita tidak organisasi tetapi connecting the dot. Nah, berbicara yang berikutnya, saya merasakan walaupun 11 tahun, 10 tahun berjalannya ADN di Australia, kita bicara di Australia, mungkin 50% belum nyampe bahwa dia apa sih diaspora itu. Jadi masuk di surat kabar atau surat lokal atau pamflet-pamflet itu mungkin dari ADN AU yang tentunya tidak sibuk seperti masing-masing. Jadi ADN AU memberikan bentuk membership supaya mereka tuh dilampirkan, jadi dikirim dengan address masing-masing. Itu saran saya. Sampai sekarang tuh belum. Jadi mereka mau datang nggak? Jadi dari pihak pengurus ADN AU memberikan arahan semua. Saya ada bentuk pamfletnya. Nah, pamflet itu Victoria sendiri ini, tapi ya sudah ada sama gitu. Itu untuk menghasilkan konektor dikirim ke masing-masing organisasi bisa nyebarin lagi. Kira-kira itu yang ketiga. Nah, yang lebih kebetulan ada Pak Salut, saya mengingatkan dulu pernah Australia itu jumlahnya 126.000 atau 125.000 diaspora kita. Saya yakin sekarang udah 150. Itu tahun berapa, Pak? Mungkin kalau Pak Salut punya data atau diupdate lagi, Pak Salut. Jadi mohon dicatat aja bahwa sehingga orang tahu, oh di Australia ini mudah-mudahan di New South Wales 40 itu ada data surveinya Pak, timnya Pak Salut. Jadi mungkin Pak Salut sudah ada, tinggal kita minta, kita dikasih tahu juga kepada masyarakat. Jadi masuk di majalah gitu. Nah, mungkin dalam rangka ulang tahun 10 tahun itu kita memberikan hal-hal connecting the dot itu sampai di mana setiap daerah mungkin yang nggak aktif dia nggak tahu apa itu diaspora. Sedangkan menurut saya dari seluruh state, kebetulan saya di komunitas, saya lihat New South Wales lebih aktif daripada mungkin baru kemudian Melbourne saya lihat juga. Nggak tahu South Australia, tahu Queensland, tahu Northern Territory mungkin 50-50. Tapi Victoria sama New South Wales saya pernah hadir dan saya pernah datang. Sebaliknya di New South Wales saya di sini, jadi saya tahu persis. Saya turut memberikan input dan lain-lain. Berikutnya lagi, mungkin selain connected dan acara survei member seluruh diaspora berapa, ada yang saya pikirkan. Satu lagi program apa benefit untuk Indonesia. Dulu pernah dibicarakan tapi nggak jalan. Mungkin bersama Pak Rudolf pernah disinggung juga, yaitu apa yang bisa kontribusi ke Indonesia selain mungkin investment itu terlalu besar, tapi misalnya bahasa Inggris, seperti yang Pak Rudolf lakukan itu udah banyak. Tapi saya lihat Pak Rudolf tidak nyebarin pemikiran itu ke bersama-sama. Nah, jadi dulu pernah ketua Pak Rudolf, saya juga pernah berbicara, tapi pergantian pengurus terus berubah lagi. Saya ingatkan penting sekali apa yang tadi Pak Rudolf, tapi saya mungkin lebih interesting ke bahasa Inggris. Online kan kita bisa banyak sekali. Jadi memberikan ke desa-desa. Dan itu programnya udah dimulai tapi dulu macet. Nah dulu banyak lagi penanaman pohon. Mungkin Pak Rudolf ingat. Jadi beliau ini banyak ide. Tapi pelaksanaannya tuh tidak semudah yang kita rencanakan. Tapi hanya ini mengingatkan saja untuk dicatat apalagi sudah direkod. Jadi apa yang bisa dilakukan itu kan bisa kita pikirkan bersama. Yang lebih penting itu connecting the dot tadi. Dari itu mungkin saya setiap acara supaya ada kita seperti apa ya?
Seperti di New South Wales belum sampai 50 dan mereka apa itu? Nah, jadi itu seperti yang saya awal tadi perlu ada pamflet bersama yang disiapkan oleh WHO, kemudian disebarkan setiap state dengan informasi apa itu. Nah, mungkin Pak Ketua tahu kan Pak, maksud saya. Orang tahu apa itu. Nah, itu adalah bahasa Yunani. Mungkin saya pernah kirim ke Pak. Ya. Nah, itu dibikin sebarin luas. Nggak apa-apa di koran kan free, di lokal media nggak akan cat dia, kita minta setengah halaman segala macam. Tapi at least mungkin setahun 2 kali informasi yang ke masyarakat. Nah, untuk itu perlu adanya silaturahim, yaitu adakan ini pasti nanti mereka, tapi tidak kita mengalahin komunitas yang sudah berjalan, tetapi diaspora itu supaya dikenal dan bikin bukan hanya masyarakat Indonesia, selain dari KJRI, ASEAN gitu. Ya, jadi lokal untuk Australia, di luar Australia kan berbeda. Itu aja sekedar masukan sedikit, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Pak Rashid, terima kasih banyak Pak. Saya pikir ya itu juga sih ya kerinduan kita kalau bisa kita menyentuh akar rumput. Saya pikir saya setuju Pak, dari segi jumlah populasi kita sebenarnya potensi kita itu besar sekali gitu. Jadi semoga mungkin malam 140 ini lebih. Mungkin nanti suruh Pak. Saya minta juga Pak Salut mungkin berbicara juga nanti. Tadi sudah dibilang oke sama Pak Mas Salut tadi Pak, sudah siap. Apanya? Untuk berbagi infonya Pak. Saya kira beliau nanti bisa jelaskan ke kita, karena saya dapat data dari beliau dulu, mungkin 3-4 tahun yang lalu Pak. Saya kira setiap tahun ada, itu dari university, nggak tahu, mungkin dari beliau atau dari kawan beliau. Iya, iya. Dan ini mungkin beliau bisa jelasin apa yang dimaksudkan oleh saya. Ya. Dan ini mungkin menjadi ini kita ya concern, dan semoga kita bisa beri ruang lebih banyak ya untuk di tahun ini. Saya pikir rekan-rekan saya mau dengar masukan dari rekan-rekan gitu ya. 140.000 orang Indonesia gitu. Sekarang ini yang aktif itu New South Wales, Victoria, SA, Queensland dan WA. Northern Territory technically sekarang lagi dormant. Tasmania masih. Oh iya. Boleh saya tambahin Pak? Oh silakan boleh Pak Rashid. Boleh Pak. Kunjungan dari ketua kepada state seperti dulu kita ke Perth, nanti mungkin dari ini bisa ke Northern Territory, itu diprogram aja, tidak usah mungkin setahun sekali, ini tahun berikut atau 6. Saya kira bagus, tapi sambil silaturahmi. Jadi tadi lokal, tapi kita ke chapter-chapter. Saya kira bagus. Terima kasih tambahan. Jadi ada beberapa concern, mungkin kalau bisa kita berbagi pandangan nanti kawan-kawan. Northern Territory, ACT, Tasmania secara teknis bisa dibilang belum aktif lagi sih teman-teman. Jadi mungkin jadi kepedulian kita. Jadi bentuk aja lagi Pak, mesti mau Pak. Karena kita bukan time to time busy, jadi paling nggak kalau ada berita dia nyampain gitu loh. Ya. Jadi yang aktif supaya diaktifkan walaupun dia tidak penuh operasional, tapi seperti New South Wales itu saya lihat ngalahin komunitas lain, komunitas yang benar tuh, kebetulan saya ketawa sendiri. Itu tergantung leadernya. Baik, Pak Rashid. Baik. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Frans nih. Ini presiden pertama kita, ini lagi ditunggu-tunggu nih. Justru ada banyak kesan-pesan ini. Saya pikir silakan Lai Frans, semoga bisa berbagi kenangan-kenangan kita dulu. Silakan Lai. Kita siapin nasi kuning Pak Frans. Potong tumpeng. Yang biar masuk berita dunia Pak. Nanti Pak Dino bisa lihat. Salam diaspora dari Sydney. Salam kenal buat beberapa teman yang mungkin baru pertama kali ketemu di forum Zoom ini. Saya diminta oleh Lai Bernard sedikit memberi gambaran pada saat kita mendirikan ADN Australia. Ya.
Ini merupakan suatu ya kalau kita bilang tadi itu suatu kesepakatan bersama. Jadi pada tahun 2013 13. kita bersama-sama pada tanggal 5 Juli 2013 menjelang penyelenggaraan CID2 di Jakarta, chapter local chapter yang ada di Australia pada saat itu yang ada adalah di Queensland, Sydney, New South Wales, Victoria, kemudian Western Australia, Northern Territory belum, Tasmania belum, Canberra sudah ada. Jadi Ya, itu ada ya. beberapa. Dan SA. saya sedikit memberikan gambaran apa pada tanggal 5 Juli itu kita mengadakan namanya suatu rapat bersama kesepakatan dari para chapter untuk membentuk national chapter Australia. Kemudian pada tanggal 6 Juli bersamaan dengan Forum Diaspora Indonesia di Australia, kita sepakat meresmikan keberadaan ataupun National Chapter ADN Australia. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita kilas balik, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang pembentukan ini, dan apa yang membedakan IDN dengan organisasi yang sudah ada. Ini merupakan hal yang harus kita refleksi bersama. Apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti kita harus stuck ataupun harus apa yang sudah dahulu dibuat itu harus dilaksanakan terus, tidak. Organisasi ini ataupun komunitas ini adalah sangat dinamis. Apa yang kita lakukan pada 2012 pada saat CID1, CID2 dan sampai terakhir CID7 itu sangat dinamis. Tetapi ada hal-hal yang tetap menjadi dasar dan itu yang seharusnya tidak dilupakan. Ya. IDN Australia mungkin hanya ada 2 yang ada national chapter yang punya local chapter. Yang kedua adalah yang pertama adalah IDN USA dan yang kedua adalah IDN Australia, karena yang lain rata-rata hanya mempunyai national chapter. Ya. Keberadaan national chapter ini intinya awalnya adalah perwakilan dari local chapter. Ya, dari local chapter dari yang telah disebutkan. Jadi itu merupakan konsep awalnya. Jadi ADN Australia sebenarnya pada awalnya itu adalah fungsi koordinatif karena dia sebagai jembatan antara local chapter yang mempunyai konstituen, yang mempunyai langsung anggota dengan IDN global, ya, yang merupakan pemersatu kita semua. Itu merupakan fungsi awalnya. Jadi mungkin nanti harus didiskusikan kembali pembagian tugas, apa peran ADN Australia, apa peran local chapter. Ya, itu perlu disepakati supaya tidak ada nanti istilah bang tadi duplikasi apa yang dikerjakan ADN Australia itu sesuatu yang baru, tapi sebenarnya fungsi awalnya harusnya endorse ataupun menjembatani local chapter itu dengan chapter-chapter lain yang ada di seluruh dunia. Dan kalau kita kembali ke konsep awal dari dari IDN itu adalah adalah ya seperti disampaikan tadi adalah connecting the dots. Ya. Sebentar.
to expand connection, multiply opportunities, and strengthen roles of Indonesian diaspora for sustainable prosperity. Itu merupakan awalnya. Memang sekarang sudah hanya lebih disingkat, tetapi yang perlu kita ingat sekarang bahwa selain IDN, ada juga kelompok ataupun komunitas-komunitas lain yang sifatnya juga seperti diaspora. Mungkin saya boleh mention di sini ada IBC ya yang lebih spesifik, Business Council. IDN sendiri, diaspora sendiri sebenarnya sudah punya namanya Indonesian Diaspora Business Council. Dan unfortunately saat ini tidak aktif. Kita juga punya kegiatan untuk sosial Indonesian Diaspora Foundation dan Indonesian Diaspora Brand Bank. Ya, tetapi unfortunately sebenarnya tadi 3 entitas lain itu saat ini tidak aktif. Nah, sebenarnya IDN Australia ini tadi, seperti yang saya bilang tadi, harus merefleksikan kembali apa sih sebenarnya perannya supaya tidak tabrakan. Dan tadi connecting the dots, menjembatani dengan komunitas atau organisasi yang kalau dulu memang pada saat 2012-2013 IDN itu merupakan organisasi yang awal dan kita boleh tadi di-endorse oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kemlu, sebagai perwakilan resmi. Tetapi dalam perkembangannya kita menyadari bahwa ada seperti misalnya I4, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, ada PPIA sedunia, ada kelompok-kelompok lain yang mungkin lebih spesifik, lebih khusus. Ya, lebih khusus. Mungkin juga kita perlu kembali lagi bahwa IDN, Indonesian Diaspora Network. Jadi networking. Jadi kita connecting the dots tadi. Jadi itu kata kunci yang mungkin sering dilupakan, ya. Sering dianggap bahwa kegiatan ataupun fungsi IDN National Chapter ini sama dengan local chapter. Itu yang mungkin harus disepakati ataupun direfleksikan kembali sama-sama. Kemudian sebagai penentu arah sebenarnya bukan Presiden IDN Australia. Yang menjadi itu adalah Presiden local chapter. Mereka yang menentukan apa yang ingin dilakukan oleh IDN Australia. Dan IDN Global dengan bantuan IDN Australia bisa program-program mereka itu juga diketahui oleh diaspora Indonesia yang ada di Australia. Maaf, saat ini rasanya hal itu nggak jalan, ya. IDN Australia itu tidak berperan pada seharusnya gitu loh. Mereka membuat satu kegiatan-kegiatan yang mungkin rasanya lebih sifat kegiatan pribadi yang dilabeli ini kegiatan IDN Australia. Jadi tidak tepat menurut saya, ya. Kemudian juga saya mengusulkan IDN Australia lebih fokus untuk membantu IDN local chapter yang saat ini tidak aktif, ya, yang tidak aktif. Kita dulu hampir lengkap seluruh state itu kita punya chapter, tetapi sekarang ini tidak aktif. Saya ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan ke Lai Bernard sebelumnya bahwa kalau memang misalnya local chapternya itu tidak aktif dan mungkin teman-teman pengurus lama sudah tidak mampu ataupun tidak bisa lagi untuk mengaktifkan kembali, bisa dilakukan menghubungi salah satu organisasi komunitas di state tersebut dan bisa menambahkan peran local chapter di komunitas yang sudah ada. Jadi daripada membentuk yang baru dan nanti seperti kesannya nanti bersaing, karena jujur pada saat dibentuk 2013 lalu itu sempat ada kecurigaan bahwa IDN itu mengambil peran organisasi yang sudah ada. Ada sebenarnya tidak. Kalau komunitas itu lebih sifatnya itu yang kedaerahan, keagamaan, ataupun yang lebih sifatnya profesi yang sama. Tetapi IDN itu lebih dilihat dari individunya.
Laya Bernard, Ibu Indri, Pak Usman, Gems, Ibu Indah, Rudolf, Salut. Jadi adalah individu diasporanya sendiri. Kita tidak melihat perbedaan, karena kamu agamanya lain atau segala macam. Kita connecting the dots. Jadi itu yang kita bersama-sama, dan chapter itu sebenarnya tidak perlu membuat kegiatan baru ataupun tadi bersaing dengan organisasi yang sudah ada, tetapi bersama-sama, bekerja sama, ataupun kalau ada hal-hal yang belum dilakukan. Dulu saya sempat mengusulkan dan sempat kita lakukan, ADN Australia itu menggagas namanya ADN semacam research and development. Ya, ada banyak hal, ada banyak isu di komunitas Indonesia, khususnya di Australia, yang perlu dipikirkan, dan itu tidak ada yang mengambil peran. Ya, organisasi yang sudah ada lebih sifatnya mengadakan misalnya bazar ataupun acara 17 Agustusan ataupun misalnya kegiatan seni. Tetapi kegiatan-kegiatan misalnya tadi masa depan anak-anak kita, generasi kedua, ketiga segala macam, kemudian misalnya tadi bahasa Indonesia untuk generasi yang besar lahir di sini juga, itu nggak ada yang memikirkan. Jadi jangan sampai ADN Australia itu tadi ataupun ADN local chapter membuat kegiatan yang duplikasi. Ya. Jadi itu merupakan, saya tidak akan panjang lagi, tapi dua hal perlu disepakati lagi, perlu diperjelas apa peran national chapter, apa peran local chapter, dan hubungannya dengan ADN global. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan jangan sampai duplikasi, dan kalau bisa ADN itu mengambil peran sebagai research and development, memikirkan seperti misalnya waktu itu kebetulan 2013 Salut dan Mbak Ririn pada saat itu dari ADN Canberra, mereka datang dengan suatu kajian berapa jumlah diaspora Indonesia di seluruh dunia per negara, waktu itu sudah ada, ya, dengan dasar metode yang dilakukan Pak Salut pada diaspora di Australia berdasarkan hasil sensus. Nah, model seperti itu akan menjadi bahan. Jadi kita tidak akan menurut saya sesuatu yang sifatnya subjektif, tapi merupakan itu ada hal yang nyata. Dan peran local chapter itu artinya mencari informasi. Misalnya lagi terkait dengan dual citizenship. Saya tidak melihat ada kaitannya ataupun apa yang dilakukan teman-teman di Australia. Ya, jujur saya bilang tadi di ADN Global mereka punya working group melakukan kajian, membuat white paper, tetapi di Australia nggak ada sama sekali. Padahal Australia itu punya peluang orang Indonesia itu bisa dapat dual citizenship karena Australia mengakui dual citizenship. Nah, seharusnya kita bisa melakukan suatu kajian bagaimana apabila dual citizenship itu dengan Australia, kita bisa lakukan itu karena nggak ada yang memikirkan saat ini gitu. Jadi kilas balik yang mungkin secara singkat yang saya perlu sampaikan ke teman-teman tadi, ayo kita kembalikan hal yang pada saat kita dirikan 11 tahun yang lalu, dan apa yang berubah yang mungkin cocok dengan peran IDN sendiri. Ingat kata networking, ya. Jadi bukan IDN itu stand alone, berdiri sendiri, bersaing dengan komunitas yang sudah ada, tetapi bisa juga memberikan hal yang belum dilakukan komunitas Indonesia, itu bisa peran yang dilakukan oleh ADN National Chapter, ADN Australia, ataupun local chapter di setiap state, dan hal-hal yang merupakan masalah yang ada sekarang. Jadi tidak perlu membuat yang baru. Itu saja saya pikir sudah bagus, dan seperti kata Pak Rashid tadi, bagaimana pada saat 2012-2013 diaspora itu sesuatu yang sangat sangat seksi sekali, ya. Orang sangat tertarik karena memang masih baru. Tapi saat ini jujur saya bilang tadi, orang mungkin tidak terlalu tertarik karena mungkin perannya tidak jelas, satu.
Kemudian kedua, kalau kita kembali lagi, ini juga pertanyaan yang saya terima dan mungkin juga teman-teman merasakan. Apa esensi dengan Kongres Diaspora yang dilakukan setiap 2 tahun? Dulu Kongres Diaspora itu merupakan suatu puncak dari pencapaian kegiatan-kegiatan diaspora di seluruh dunia. Tetapi dalam perkembangannya saya melihat ada pergeseran sehingga hanya sekedar kumpul pemilihan pengurus tapi bukan merupakan kegiatan bersama lagi. Nah, itu juga mungkin sesuatu yang perlu dipertanyakan sehingga kehadiran teman-teman di Kongres Diaspora itu ada manfaatnya. Tidak merasa percuma kok nggak ada manfaatnya. Saya datang ke sana habis duit kumpul-kumpul tapi nggak ada manfaatnya lagi. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin tidak tidak menyenangkan untuk didengar karena mungkin banyak kritik. Kalau saya bilang tadi otokritik ya, sebenarnya saya tidak bilang menghakimi yang lama, yang pengurus yang sebelumnya, tapi otokritik kita bersama-sama untuk mengembalikan peran ADN ini lebih tepat lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi diaspora khususnya yang ada di Australia, dan juga menjadi kerjasama seperti tadi namanya Indonesian Diaspora Networking dengan komunitas ataupun organisasi lain yang ada di luar IDN. Jadi jangan sampai IDN itu hanya eksklusif hanya pengurus chapter, ya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau nanti ada hal yang lain ya kita bisa lanjutkan dalam diskusi lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Live Friends. Semoga saya masih kedengaran ya sama teman-teman ya. Masih ya? Masih. Baik. Jadi saya hanya mau balik ke agenda kita teman-teman. Kita barusan mendengar dari Pak Frans, Pak Rashid, Pak Rudolf, dan saya sih nggak jadi merasa berbeban hati ya dengan otokritiknya Pak Frans. Apalagi Pak Frans ini presiden pertama kita, tentunya memorinya, kenangannya bagaimana perjuangan kita membangun IDN Australia itu sangat versi original, kira-kira gitulah saya ngelihatnya. Jadi karena itu saya pikir kenapa nggak ngajak Live Frans, Pak Frans untuk kemudian coba ada nggak aspek-aspek di mana mungkin semangat awal itu boleh tetap diingatkan lagi. Jadi saya sih nggak jadi berkecil hati dengan otokritik yang disampaikan oleh Pak Frans. Tantangan yang disampaikan Pak Rashid, saya pikir juga patut kita dengar karena beliau selaku penasihat kita bisa melihat pergerakan kita selama ini, dan Pak Rudolf juga dengan versinya sendiri dalam melakukan kepemimpinannya waktu itu. Saya pikir ada hal-hal yang kemudian patut untuk kita jaga dan patut untuk kita perbaiki. Balik ke pernyataan dari Pak Frans barusan bahwasanya kita itu untuk IDN Australia itu jadi semacam hub gitu ya. Jadi sebenarnya IDN chapters, jadi ada 2 roda penggerak. Jadi IDN chapters yang punya sentuhan langsung ke komunitas diaspora di Indonesia. Jadi yang punya masa itu adalah IDN chapter. Sementara ada juga satu pihak lagi yaitu IDN global yang kemudian jadi berjejaring antara seluruh diaspora di seluruh bumi seperti itu. Dari level nasional, IDN Australia itu Pak Frans mengingatkan lagi harusnya nggak kemudian menciptakan program-program baru, justru harusnya menjaga komunikasi antara chapter ke global dan sebaliknya dari global ke chapter. Karena itu penting sebenarnya untuk masing-masing chapter tetap bergerak maju di Australia ini. Jadi sebelum saya membagikan ke program IDN Ayo seperti agenda yang ada disampaikan di sini, saya pikir saya mau ngambil waktu untuk kita coba kilas balik bersama gitu, dan saya mau dengar pandangan dari kawan-kawan, apalagi poin dari Pak Frans ya, Live Frans, bahwa sebenarnya gitu itu berjejaring, kalau bisa yang punya masa dalam hal ini IDN chapters itulah yang harusnya bergerak maju, tapi dengan IDN Australia yang kemudian memastikan supaya koordinasi itu ada, sehingga program yang kita lakukan itu benar-benar efektif menyentuh akar di Australia, tapi juga kita bisa bawa balik nanti ke Indonesia. Di sini sudah ada Pak Salut mewakili dari New South Wales,
ada Bro Noel dari Queensland, ada juga Mbak Yvonne dari SA. Saya mau dengar masukan dari kawan-kawan, mungkin dari nama-nama yang saya sebutkan dulu, tapi sudah itu saya mau kasih waktunya terbuka saja. Ya, bagaimana pandangan kita kawan-kawan. Saya berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan ke saya untuk memimpin di periode 2024-2026. Jadi saya mau supaya secara konsensus semangat itu bisa kita pulihkan, kita jaga terus bersama-sama. Itu tujuan dari malam hari ini, apalagi ini bulan spesial kita udah 11 tahun bersama-sama. Silakan, apakah dari Mas Salut, Bro Noel, Mbak Yvonne, silakan. Silahkan, siapa duluan? Nggak apa-apa, Mas Salut dulu kalau berkenan. Silakan Mas Salut. Saya juga Boleh, masih di boleh. jalan ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat ada Bu Indri juga nih. Keren. Apa kabar Pak Rudolf, Baik, Pak Rashid, dan semuanya. Ya, makasih Pak. Kita mengganggunya bukan Bapak sekarang kalau sini. Abang Bernard. Ya, saya juga masuknya kan memang di ujung-ujung Pak Frans ya awalnya. Memang betul misalnya kalau dari segi posisi kayaknya memang awal-awal itu semua pada semangat ya, dan seperti kalau mainan baru tuh kalau kurius semuanya pengen tahu. Tapi berjalannya waktu memang kita sendiri, nanti mungkin Pak Hendra juga tambahkan ya, kita sepakat waktu di sini karena kolaborasi yang dijalankan. Seperti untuk komunitas sudah ada ICC, sekarang untuk bisnis ada Pak Yosef dengan IBC-nya, kemudian juga ada yang lain. Jadi kita memang saling bilang, kalau kamu udah lakukan itu, kita nggak akan lakuin gitu ya. Makanya yang ada adalah kadang-kadang kolaborasi. Jadi apa nih kira-kira untuk itu? Jadi memang awal-awalnya kan mencari bentuk, tapi lama-lama sepertinya yang dibilang Pak Frans benar adanya bahwa orang udah tahu nih kalau misalnya kegiatan bazar ya sudah komunitas gitu loh. Di Melbourne sendiri kan juga ada perwira, kemudian di mungkin Adelaide ada apa lagi gitu ya. Jadi kita kalau memang mau bikin sesuatu yang beda sendiri gitu, nggak ini, tapi kalau mau sama, kalau mau ya kolaborasi atau kita support sebagainya itu. Jadi sama-sama saling appreciate ya dengan itu. Mungkin arahnya ke arah sana, dan saya setuju kalau mau lakukan sesuatu ya memang unik gitu ya. Jangan menduplikasi yang ada. Kalau berduplikasi lebih baik kolaborasi ataupun support, saling support. Itu adalah hal yang paling bagus. Nah, kalau melihat apa yang unik, mungkin perlu bicara bersama-sama. Waktu itu memang karena masih semangat, jadinya saya juga buat satu kajian, dan kebetulan juga Ririn sama demografer, kita lihat kayaknya belum ada nih, baru tebak-tebakan doang kan. 8 juta, 7 juta, 9 juta, kita bilang, kalau kita bilang itu di forum akademik itu namanya cuman tebak-tebak buah manggis gitu. Akhirnya kita pikir apa sih yang bagus gitu ya. Ya udah kita kasih kisaran antara 5 juta sampai 9 juta berdasarkan metode yang ada dari Australia gitu loh. Kalau tadi Pak Rashid bilang bisa nggak ada yang update? Bisa aja, tinggal masalahnya ada waktunya nggak kerjanya gitu loh. Tinggal ada sih datanya, kalau mau di-update lagi, insya Allah bisa. Kalian aja laporan untuk New South Wales sendiri, kita berapa kali pengen nyoba acara yang komunitas, selalu kalau misalnya sama ya kita nggak jadi gitu ya. Jadi kita palingan membuat info diaspora. Memang info-info yang semua orang sebagai diaspora memang butuhkan. Saya pikir itu adalah yang bisa kita tawarkan yang paling reguler. Tapi kalau yang lain misalnya harus ada bazar atau budaya, saya lihat situasi juga, dan lagi-lagi kolaborasi adalah hal yang paling bagus. Nah, kalau misalnya usulan untuk 10 atau 11 tahun ini, bisa aja tadi sejarah dari Pak Rudolf, sejarah Pak Frans, itu ditulis aja, kemudian kita bukukan sama-sama,
ini loh sejarahnya. Nah, itu akan lebih cepat prakteknya, dan juga bisa dibaca oleh semua orang jadinya, nggak cuman kalangan kita aja. Jadi tertulis gitu. Mungkin itu dulu masukan saya dan pendapat saya so far. Makasih Bang Ben. Makasih Bang Salut. Mas Salut, Bro Noel, udah bisa sekarang? Atau Saya bisa, cuman video saya ya? nggak bisa karena kalau video saya dimunculkan langsung mati ini kayak tadi seperti masih di jalan. Mohon maaf. Saya nggak Silakan, silakan. banyak menambahkan macam-macam hal-hal yang lainnya karena tadi semua sudah disebutin itu. Saya juga kenal sama Pak Rudolf, saya kenal Franz itu ya udah lama, dan di Queensland sendiri memang kalau saya boleh sampaikan challenge kita itu adalah ya seperti mungkin Frans dan teman-teman tahu sudah banyak organisasi di Queensland ini, jadi lebih banyak kepada kolaborasi. Terutama kalau saya lihat dalam 2 atau 3 tahun ke belakang, apalagi semenjak COVID ya, mungkin hal yang paling sering atau kita lakukan dan mungkin nggak terlalu banyak diekspos itu adalah karena geografinya Queensland ini kan besar ya. Jadi ada di Central Queensland, ada di Northern Queensland, dan Southeast Queensland itu adalah kantong-kantong di mana orang-orang Indonesia biasanya berada. Dalam hal itulah yang kami di sini di Queensland ini yang kami pikir gitu ya bisa mengambil peran, karena hal itu belum ada orang yang mengambil peran di situ, yaitu bagaimana kita bisa menghubungkan orang-orang yang jauh dari Brisbane, jauh dari Southeast Queensland dalam hal apapun gitu ya. Misalnya kalau ada kegiatan konsuler atau waktu zamannya COVID itu kita memberikan penyaluran bantuan dan kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin bukan hal yang populer ya, atau mungkin bukan hal yang flashy gitu ya. Tapi itu memang nggak yang dilakukan sama orang yang lain gitu atau kelompok yang lain. Jadi ya kita mengambil peran aja di situ gitu. Lalu kalau kegiatan sehari-hari atau per tahun ya kita banyak biasanya berkolaborasi dengan student ya, karena student di sini yang paling istilahnya punya peran lah ya dibandingkan dengan organisasi ormas-ormas yang mereka memang lebih fokus kepada budaya atau agama atau kelompoknya sendiri-sendiri. Kalau misalnya mengenai ulang tahun yang ke-10 tadi ya saya setuju dengan Mas Salut ya, mungkin dibikin buku atau video singkat dari senior-senior kita, bahkan dari mereka yang barangkali sudah tidak di Queensland lagi, tidak di Australia lagi, tapi mereka punya peran. Kira-kira seperti itu. Ya kedepannya saya kira apa yang dibilang sama Frans atau Parasit tadi ya betul ya. Saya setuju lah, saya nggak perlu banyak menambahkan, tapi ya kita pikirkanlah bagaimana caranya supaya kita masih bisa berperan, kita dilihat orang bukan karena kita berimpress gitu ya, tapi kita punya impact gitu ya. Kira-kira barangkali dari saya demikian. Terima kasih, Bang Ben. Terima kasih Bro Noel. Ini Mbak Ivon somehow ke drop. Juga saya lihat ada pesan dari Pak Hendra, nggak tahu Pak Hendra masih ada nggak lagi kayaknya lagi ke drop. Baik, saya mau kasih kesempatan ke siapa aja yang mau kasih komentar, kasih masukan. Silakan dari Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di grup, bebas saja. Ini kok kita auto self assess, tapi dengan tujuan kita untuk membuat kita jadi lebih efektif lagi bergerak ke depannya. Gitu. Silakan saya buka dulu, kalau enggak saya akan jadi voluntold nanti. Izin, boleh saya sedikit nimbrung? Silakan, Rudolf. Mungkin saya sedikit nimbrung mengenai tadi Pak Rasid mengatakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Sebetulnya kita tuh banyak komunitas yang mengajar bahasa Indonesia. Mereka tuh sangat aktif ya dan sangat baik, dan juga budaya dan sampai kami juga membawa 10 kuda lumping ya dari satu desa untuk digunakan atau dipromosikan di New South Wales, di sekolah-sekolah New South Wales. Idenya adalah supaya nanti bisa terjadi pertukaran student.
Jadi mungkin mudah-mudahan student-student dari yang dididik di Australia ini, di sekolah-sekolah ini bisa ke tempat di Indonesia, di desa-desa Jatisari misalnya, lihat bagaimana sih itu kuda lumping dibuatnya, berkomunikasi dengan masyarakat di desa di sana. Dan mudah-mudahan juga dari desa-desa kita bisa mengirim mereka datang ke sini. Mungkin ini ada action sedang kami usahakan supaya bisa terjadi. Itu sedikit dari kami. Satu lagi, mungkin tidak apa-apa ya kalau kita saling paralel gitu ya, masing-masing kan karena kesibukan dan tentu lebih baik seperti Parasit, Salut yang mengatakan kalau kita bisa bergabung itu lebih baik. Tapi jangan cari yang terbaik, apapun yang ada itu sudah baik, dan kita saling mendukung. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Rudolf. Sebelum komentar dari kawan-kawan lain, saya pikir tantangannya itu ini sih ya, kalau bisa kita balik ke visi awal kita, balik ke akar rumput gitu ya, bagaimana ke akar rumput supaya diaspora itu kita bisa gerakkan. Jadi sebenarnya saya setuju banget. Sebenarnya kenapa kita nggak reach out ke komunitas-komunitas Indonesia yang sudah ada, kita jalin komunikasi, kita gerakin sama-sama gitu. Tapi on top of it ada hal-hal yang memang membedakan yang unik juga gitu yang perlu kita lakukan gitu. Jadi saya berharap akan ada masukan-masukan kreatif gitu ya kawan-kawan, gimana untuk kita bisa reach out ke komunitas, kalau bisa kita berbagi beban dengan komunitas, lakukan kolaborasi, meski ada beberapa topik yang mungkin komunitas nggak bisa lakukan kayak DK ya, Dui Kewarganegaraan, saya pikir itu unik lah, kalau bisa itu memang menjadi program khusus yang terus kita dorong bersama gitu. Tapi kalau bisa IDN menjadi wadah yang kemudian mendorong itu terus supaya ada kepedulian diaspora yang ditampilkan secara nyata. Baik, makasih Pak Rudolf. Sama-sama. Ada dari kawan-kawan yang lain. Oh, Pak Rashid, ini angkat tangan. Silakan Pak Rashid. Masih muted, Pak. Masih muted, Pak. Belum kedengaran Pak Rashid. Setelah beliau nanti saya ya. Baik, boleh Pak. Ya. Masih ke-mute, Pak. Tadi ini. Nah, kayak tadi aja Pak, diaktifkan lagi Pak. Mohon izin Pak Rashid sambil menunggu Bapak, mungkin ke Pak Lisman dulu. Nah, nanti kita balik ke Pak Rashid. Silakan. Pak Rashid sudah masuk. Pak Rashid sedikit udah aja bisa. Pak, sedikit aja. Silakan Pak. Saya mau masukin agenda ini yang menjadi fokus adalah belum pernah dipikirkan, terutama di komunitas manapun. Dan tapi ini mimpi saya 20 tahun yang lalu tidak terlaksana, Pak. Belum, Pak, belum. Silakan, 20 tahun yang lalu tidak terlaksana. Apa itu, Pak? Saya berdiri di komunitas sebenarnya sudah ibaratnya sudah harus pensiun, tetapi saya selalu mengatakan I love community. Yang saya bicarakan ini sudah saya jelas dengan komunitas lain. Komunitas Vietnam datang 85, mereka sudah menjadi politician banyak sekali. Ini contoh. Nah, kita datang tahun 75 sudah datang ke Indonesia, tapi jadi saya mengharapkan ini program ini serius, dan saya yakin kawan-kawan setuju semua. Konjen sudah berkali bersetuju semua, tapi kok belum terlaksana. Jadi saya tidak usah berpikir backward, tapi onward aja. Saya sarankan dalam inaugurasi 10 tahun ini kita membuat, nggak tahu urusan diaspora di luar negeri, saya berbicara di Australia, kita membuat politician anak-anak muda generasi 2 dan 3. Generasi pertama saya gagal. Saya pernah ditawarin. Mungkin Pak Pran pernah, saya bilang udah umur 50 ditawarin menjadi politician. Nah, jadi saran saya, anak saya sudah 50%, waktu itu hampir di New South Wales, saya berbicara di New South Wales, 5.000 sarjana S1, S2. Nah, sekarang sudah 20 tahun, saya yakin sudah 10.000 sarjana. Nah, jadi diaspora melalui seluruhnya direkrut, yaitu mulai dari ADN AU, memberikan arahan supaya kita jangan kalah dengan komunitas diaspora lainnya. Itu poinnya saya. Tolong dimasukkan di program. Saya yakin nanti mungkin duluan
chapter mana, ada sudah MP Indonesia, MP Ya. MP lokal, dari lokal, state sama federal. Kalau tidak dimulai, yakin 20 tahun lagi nothing. Indonesia hanya ekonomi, cari duit. Maksud saya politik itu nggak banyak uang. Dari taman SMA ikut politician ditanya, Mr. Rashid, where are you people? Misalnya ketemu di parlemen, maksud sampai Mr. Wong itu terkenal, Mr. Rashid, you look after your komunitas, you look after generation. Itu nanti kita bikin draft supaya setiap ini kita gugah. Anak-anak itu jangan hanya dia sekolah, kerja aja. Jadi kalau politician itu tidak perlu harus dia aktif, dia member politician dulu. Nah, dilatih, dia ajar sampai dia mengatakan, Mr. Rashid, send to your generation WP. I need from Indonesia empty. Itu. Jadi saya gugah malam ini kawan-kawan mendengar semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama. Mari generasi 1 sudah banyak yang sudah hilang. Umur 70-80. Generasi yang kedua, anak saya sudah 55. Disuruh dia bilang, Daddy, I'm still have loan, I have busy with children. Generasi saya cucu sekarang, saya mikir cucu saya harus jadi minister. Sampai Mantap. ada 2 cucu. Nah, maksud saya ini pribadi saya. Jadi saya yakin kawan-kawan mengerti maksud saya semangat sekali supaya generasi kita tuh jangan hanya mencari uang aja. Dari itu nanti kita konsep, kita saling isi, bikinkan pamflet, mari setiap state ajukan jadi. Dan lokal Australia menanyakan, where's your people, Mr. Rashid? Jadi itu kira-kira semangat sekali saya mengatakan, mudah-mudahan kawan-kawan setuju semua. Nanti kalau kita usaha pasti di New South Wales ada MP lokal Bankstown, lokal ini karena mereka tunggu West Indonesia, Mr. Rashid always ketemu di parlemen di Canberra di mana dia tanya where's you people. Itu terima kasih begitu semangatnya, mudah-mudahan menjadi agenda dicatat untuk jadi program ADNAU untuk disebarkan seluruh chapter. Saya yakin diperlukan semua. Dan anak-anak kita udah kalau di New South Wales udah 10.000, pasti state lain juga sekitar sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Rashid. Sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Lisman, kita udah 1 jam 20 menit. Saya ngusulin kalau bisa kita keep maksimum di 2 jam, Bapak Ibu. Ya, masih setengah jam lagi. Jadi kalau bisa saya mau kasih buka untuk diskusi terbuka kita 20 menit. Karena saya pikir saya butuh untuk 20 menit terakhirnya itu untuk update dari program IDNAU, tapi juga kalau bisa cepat untuk ngasih kesempatan ke chapters untuk ngasih update gitu. Jadi silakan Pak Lisman. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Ben. Saya waktu selesai kuliah di sana, putri saya dua-duanya bilang, I don't want to go home. I want to die here. Katanya. Jadi dan mereka sekarang nggak di Indonesia kerjanya, mereka di Eropa. Jadi itu yang pertama. Jadi saya sendiri juga merasakan nih, nah kalau anak saya udah di sana, ini saya sebagai orang tua bisa juga numpang jalan-jalan ke sana kan gitu ya. Ya. Jadi artinya saya merasakan suatu situasi yang saya rasakan 5 tahun di sana. Ini diskusi seperti ini kan apa yang harus kita lakukan dan seterusnya selama saya kuliah di Flinders ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diundang lagi saya untuk pertemuan ke depan, tetapi saya kasih tahu dulu nih keywords yang akan saya bicarakan. Yang pertama itu sungai, stunting, mikroplastik, yang Indonesia sekarang dituding oleh seluruh dunia adalah pembuat sampah plastik terbanyak di dunia. Dan kemudian mungkin juga penting forum seperti ini, setelah rapat ini mungkin juga perlu membuat WA group sebagai satu informal talk, dan itu biasa di negeri Indonesia sekarang paling suka orang pakai WA group karena dia kirim pesan udah itu dia pergi entah kemana terus 3 jam kerjain lagi kan. Good idea. Ada connectedness dan nggak harus semua pada saat yang bersamaan harus Saya sendiri kalau ngajar begitu, saya kasih pesan terus habis ngajar baca nih apa lagi ngasar kemana-mana, saya lemparkan apa jadi isunya kemana-mana. Jadi saya kira dari saya cukup begitu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga untuk pertemuan mendatang saya dan misi saya ini dan juga memang tugas penelitian saya tersambung di situ dalam rangka pengabdian di perguruan tinggi gitu. Terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih Pak Alisman. Nanti saya pikir saya akan follow up secara terpisah untuk topik-topik itu supaya kita bisa beri ini juga waktu. Saya pikir tiga-tiganya poin yang penting. Baik, saya mau kasih kesempatan ke kawan-kawan yang lain. Kalau misalnya ada yang mau kasih masukan, pandangan, silakan. Siapa nih? Tapi kalau bisa mungkin kasih pandangan ini ya 2-3 menit gitu supaya kita lebih banyak yang bisa kasih pandangan juga. Dan Siapa jangan yang mau? gender bias ya, ibu-ibu tolong bicara. Oh ya nih, ibu-ibu nih katanya harus sekarang nih. Silakan, siapa nih? Bu Indri. Selamat malam semuanya, saya Indri Wyburn. Saya dulu aktif di IDN New South Wales dari 2018 sampai 2020. Sekarang saya lebih aktif di Indonesia Business Council. Yang pertama kali saya ucapkan tuh selamat dulu untuk IDN bisa mencapai 11 tahun dengan pimpinan yang saya kenal Pak Ben sebagai orang yang aktif dan very supportive ya. Yang di New South Wales Pak Salut juga sangat baik sekali dan kami sering mengadakan kolaborasi untuk beberapa tuh acara. Jadi kalau menurut saya komunitas Indonesia ini kan banyak dari latar belakang yang berbeda, intelektual yang berbeda, kemudian level kehidupan juga yang berbeda. Jadi mungkin yang paling diperlukan adalah rasa saling menghormati, saling menghargai, dan bisa rukun sama-sama. Jadi jangan saling menyikut, yang dibutuhkan adalah saling support, itu saja. Supaya kita bisa bersatu dan komunitas Indonesia ini bisa menjadi contoh dari komunitas-komunitas yang lain. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Pesannya ini ya harus dijaga terus persatuan kita orang Indonesia. Terima kasih. Mbak Indah, ada yang mau ditambahkan, Mbak? Selamat malam semuanya. Saya mau memperkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal saya. Saya Indah Hickson dan saya anak bawang di sini ya, baru join dan exciting banget untuk bisa memberikan sumbangan untuk Indonesia Diaspora Network. Saya adalah seorang guru di sini, saya sudah mengajar 20 tahun lebih dan misi saya untuk join di IDN ini bisa memajukan di bidang pendidikan baik di Indonesia maupun di Australia. Di sini saya sendiri mengajar bahasa Indonesia dan misi saya kalau bisa membantu untuk memajukan bahasa Inggris di Indonesia. Oh, good one. Yeah. Itu dan kami sudah ada diskusi dengan Pak Ben. Mungkin ada seperti pengiriman guru-guru bahasa Inggris native speaker di Australia untuk ke Indonesia, ke desa-desa di Indonesia seperti itu. Desa-desa. Ya, dan di sini juga ingin membantu perkembangan bahasa Indonesia karena kenyataannya saat ini kami guru-guru bahasa Indonesia di sini sedang sedih sekali karena peminat bahasa Indonesia itu menurun, khususnya di high school. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup ya program bahasa Indonesianya. Dan saya tahun ini sudah ada beberapa, dan tahun depan ada beberapa lagi. Ini di WA yang saya dengar. Saya kurang tahu di state yang lain, tapi kayaknya saya dengar begitu juga. Karena saya kan juga join dengan Persatuan Guru Bahasa Indonesia di seluruh Australia. Dan kelihatannya kabarnya sama seperti itu. Jadi kurangnya guru, kurangnya support, dan sekarang saya lihat KJRI di Perth sudah mulai aktif. Mereka buat program apa sih kayak Indonesia ke sekolah atau something like that. Tapi tetap maksudnya guru-gurunya tetap kurang di sini. Seperti di sekolah saya sudah lama mencari guru bahasa Indonesia untuk high school dan kami baru dapat minggu kemarin dan itu didatangkan langsung dari Indonesia. Wow. Dia tidak punya kualifikasi dari Australia ya. Dan merasa kesulitan untuk
memanage behavior anak-anak di sini karena kan sangat beda. Jadi saya pikir mungkin harus ada semacam training untuk native speaker yang berminat untuk mengajar di sini dalam arti classroom management. Jadi saya coba mempertahankan guru baru di sekolah saya ini gimana supaya dia nggak kabur karena udah 2 kali ya gagal di sekolah saya untuk mencari guru bahasa Indonesia. Dan itu dialami di banyak sekolah bukan hanya di sekolah saya saja. Jadi salah satu misi saya lagi mikir gimana nih caranya ya bantu guru-guru yang mau mengajar bahasa Indonesia di sini dan untuk memajukan dan untuk membuat program bahasa Indonesia itu menjadi program yang sangat menarik. Karena kalau di high school kan kalau kelas 10 biasanya mereka sudah mau kelas 11 pilih elektif. Biasanya bahasa Indonesia kalah dengan pelajaran lain seperti misalnya pelajaran teknologi atau outdoor ed atau something like that. Walaupun tahun depan bahasa Indonesia itu sudah diwajibkan sampai kelas 9. Tahun ini hanya sampai kelas 8. Tahun depan bahasa Indonesia di seluruh Australia wajib sampai kelas 9. Dan tahun 2026 sampai kelas 10. 2027 sampai kelas 11. Dan seterusnya. Tapi masalahnya tidak ada tenaga pengajar di sini yang bisa manage classroom gitu. Bukan hanya bisa berbahasa Indonesia, tapi bisa mengajar bahasa dan behaviornya juga. Di sini kan yang namanya guru tantangannya itu kan classroom management yang paling besar. Nah, itu yang sekarang jadi PR kami di sini. Dan saya pengen dari IDN ini ada support ke situ. Ya. Tapi saya sekarang lagi kerja sendiri di sini, jadi saya lagi mau cari rekrut. Mungkin guru-guru lain saya bisa ajak ke IDN ya. Mungkin kita bisa jadi ini nih, jadi program khusus juga nanti, Mbak Indah. Ya. Ya kira-kira itu aja. Mimpi saya sederhana aja, cuma di bidang pendidikan aja. So far mungkin bahasa gitu ya. Saya pikir mungkin bikin semacam pondok bahasa di sini di Australia. Dan yang bisa nanti juga ke Australia tapi ke Indonesia tapi yang berbentuk bahasa Inggris kalau untuk ke Indonesianya, tapi yang di sini kita fokus ke bahasa Indonesianya. Makasih Mbak Indah. Nah, ini memberi harapan meski juga jadi terenyuh juga ya ngelihat ininya ya, saya statusnya sekarang ini. Tapi semoga kita bisa gerakin sama-sama Mbak. Saya mau kasih kesempatan ke ada 3 orang nih yang belum angkat suara. Ada Pak James dari Brisbane, Bu Suli dan Bu Tini. Silakan. Tadi Fenty ada juga ya, masih ada nggak ya Fenty ya? Enggak. Oke, Fenty silakan. lagi keluar lagi, Bang Ben, karena ada acara itu. Tapi saya hanya kalau boleh menanggapi sedikit aja mengenai bahasa, hanya 1 menit aja. Di New South Wales dan Queensland itu kan ada Balai Budaya dan Bahasa. Kalau di Google itu ada di Balai Budaya dan Bahasa Queensland, satu lagi ada di New South Wales. Dan itu disokong sama KJRI. Dan itu isinya adalah guru-guru bahasa Indonesia. Tujuan atau intentnya itu sama seperti apa yang tadi sudah dibilang ya. Dan juga untuk saya kembali lagi merefer kepada yang Frans tadi udah ngomong apa segala macam ya. Barangkali kalau memang itu sudah ada, sebaiknya kita kolaborasi aja daripada kita membuat hal yang baru. Saya juga perhatikan Balai Budaya dan Bahasa New South Wales sama Queensland itu kelihatannya memang perlu dukungan gitu, karena saya ada 1 atau 2 kali datang juga ke sana. Memang krisis dari sisi guru dan pengajar gitu, karena si gurunya sendiri ini kan bekerja gitu ya. Lalu kemudian kalau mau harus ngajarin tambahan orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya dia perlu waktu dan tenaga dan support itu ya. Barangkali nanti kita bisa sambung lagi offline, bagaimana kita bisa kolaborasi dan kita bisa connecting the dot dengan Balai Budaya dan Bahasa Indonesia New South Wales Queensland. Makasih. Bisa saya tambahkan sedikit tentang itu. Di sini juga ada namanya BBIP, Balai Bahasa Indonesia Perth.
itu ada di mana-mana, di Indonesia juga ada. Cuma yang setahu saya, Balai Bahasa Indonesia di sini, yang di Perth, mereka memfokuskan untuk mengajar guru-guru native speaker sini, bukan native speaker orang Indonesia. Jadi orang bule yang mengajar bahasa Indonesia di sini yang bahasanya kurang, bahasa Indonesianya kurang. Jadi mereka membantu guru-guru bahasa Indonesia yang orang Australia asli. Dan masalahnya saya juga bekerja dengan beberapa guru yang native speaker Australia. Memang mereka bahasanya kalau di high school ya, itu mereka just one step ahead of the student gitu. Jadi mereka kewalahan dengan bahasanya. Gitu. Misalnya mereka mau menjelaskan kan contohnya kurikulum bahasa 10. Mereka harus belajar kalimat pasif pakai awalan di contohnya gitu. Dan mereka pakai awalan ma aja mereka belum bisa. Misalnya mereka hanya pakai kata dasar. Jadi untuk mengajarkan kalimat dengan kalimat pasif dengan awalan di, mereka nggak tahu mulainya dari mana gitu. Jadi one step ahead, mereka baru belajar greetings atau very basic conversation. Sedangkan kurikulum bahasa Indonesia itu sangat tinggi di sini, sangat-sangat tinggi. Maksudnya mereka harus bicara tentang lingkungan, segala macam kayak gitu. Mereka harus menulis esai. Wow. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang bagus itu emang orang Indonesia yang ngajar. Kecuali orang bule yang benar-benar fluent gitu ya. Kalau untuk di school, kalau SD aja mungkin berhitung warna atau perkenalan gitu masih oke. Itu aja. Yang itu salah satu mungkin yang banyak orang-orang yang di luar dari dunia pendidikan itu kurang tahu detail. Jadi banyak orang berminat ngajar bahasa Indonesia tapi either the Indonesian is not good enough, or kalau the Indonesian is good enough, classroom manajemennya kurang. Jadi harus bisa dua-duanya. Tapi kita punya perhatian khusus kok fokus untuk tentang bahasa ini. Jadi makasih Pak James untuk ngangkatin tadi poinnya. Mungkin minta referensi untuk yang tadi di Balai Bahasa ya Pak ya, yang di Queensland dan di Sydney. Boleh juga untuk kita berjejaring dengan mereka. Mbak Indah, mungkin nanti kita validasi apakah langkah-langkah itu bisa efektif atau tidak ya, Mbak Indah. Terus ada segi politiknya sedikit sih sebenarnya. Dalam arti di bahasa Indonesia itu, kebanyakan yang pegang kan orang bule, yang megangnya, yang di sini. Ya. Yang mereka kayaknya nggak mau nyerahkan itu ke orang Indonesia. Ya, itu dalam arti ya mereka orang bulenya. Ya, jadi kayak saya ada rasa itu sih maksudnya. Saya sendiri nggak pengen itu, tapi maksudnya I can sense it gitu. Maksudnya mereka pengen pegang itu. Mereka nggak mau orang Indonesia yang jadi istilahnya kunci posisi di situ. Ya, baik. Makasih Mbak Indah, Pak James. Bu Suli, Bu Tini, silakan. Mungkin sedikit menambahkan untuk pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kalau ditambah digabung atau mempromosikan untuk kebudayaan, tari-tarian atau makanan Indonesia mungkin jadi lebih menarik gitu, karena di Scots Head itu yang si Alvira itu kan bahasa Indonesianya diajarin sekalian menari dan dia suka bikin basar gitu, jadi dia mempromosikan produk-produk Indonesia yang dia beli dari Sydney, dari kami gitu. Mungkin supaya lebih menarik, jadi lebih banyak yang ingin belajar bahasa Indonesia. Itu aja sih Pak Ben, makasih. Makasih Bu Suli. Saya pikir kalau Indonesia harus selalu ada makanan ya Bu ya soalnya. Benar itu, tapi benar. Mereka anak-anak itu kalau ada makanan, khususnya cowok ya, anak-anak cowok itu kalau udah nyebut makanan mereka bakal fokus. Dan kayak Alvira itu ya, Alvira juga kami undang, tapi biasanya cuma setahun sekali program dia bisa incursion, dan itu hanya bisa 1 hari kan. Kita datang undang mereka itu seperti 1 visit gitu, karena dia kan nggak hanya berkunjung ke state-state gitu biasanya untuk program incursion kayak gitu. Kalau masih ada lebih banyak, itu lebih bagus sebenarnya. Tapi itu mahal juga sebenarnya untuk panggil mereka. Jadi sekolah yang nggak punya dana, susah juga. Noted masukan-masukannya. Bu Tini, silakan. Wah, selamat sore Pak Ben. Hey, silakan Bu.
Enggak, saya jadi pendengar aja sekarang Pak ya. Maaf, tadi saya ada meeting sampai jam 8, jadi barusan join meeting. All good, all good, all good. Ya. Baik, baik. Ini saya mau bagikan ini dulu. Sekarang kita hanya mau minta masukan dari Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi udah ya, Bu Tini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Baik, kita tinggal 20 menit lagi, Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi saya mau minta 10 menit untuk update dari kepengurusan yang baru sekarang, dan kemudian 10 menit lagi nanti mungkin update dari masing-masing chapter. Silakan Mas Salut, Bro Noel, dan juga Mbak Ivon kalau nanti masih ada untuk ngasih update dari masing-masing chapter ya. Jadi saya mau kasih update dari IDN EU dulu. Sekalian mau memperkenalkan teman-teman untuk kepengurusan inti. Saya mau memperkenalkan sekretaris saya ngajak Kiki, untuk bendaharanya itu Lili Silap. Terus teman-teman sudah ketemu Mbak Indah nih untuk koordinator pendidikan. Terus ada koordinator perdagangan juga, ini Vidi Vinandar, dan ada koordinator kerjasama eksternal Kang Haris. Ini semoga udah langsung cepat kelihatan ya. Ini banyak dari WA. Semoga nggak merasa saya ini lagi bikin subjektif untuk WA. Nggak gitu sih maksud saya, Bapak Ibu rekan-rekan. Tapi sengaja saya pilih yang dari WA supaya koordinasi dari segi timeline, time zone bisa jadi lebih cepat, lebih efektif untuk koordinasinya. Kecuali memang dengan Vidi, saya melihat Bro Vidi punya cutting edge untuk aspek perdagangan. Jadi demikian Bapak Ibu rekan-rekan untuk perkenalan untuk pengurus inti di kepengurusan yang sekarang. Terus bersyukur kalau ternyata dengar-dengaran tadi dari Bapak Ibu masukan dari rekan-rekan itu. Saya sendiri melihat setuju dengan pandangan Pak Frans, jangan sampai kita ngeduplikasi ya, apalagi kalau bisa itu yang datang dari chapter supaya masing-masing punya keunikan masing-masing, tapi kita koordinasi dari level Australia. But on top of that, jadi selain dari itu, saya merasa kalau bisa ada dua yang kemudian kita bisa kerjakan sama-sama. Jadi bukan chapter, bukan topik di chapter, tapi udah topik nasional gitu. Jadi dalam hal ini saya mau klarifikasi, ada dua nih yang saya mau bikin jadi unggulan dari program yang sekarang. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, persis banget sama yang tadi kita bahas. Bagaimana kita mencari cara-cara kreatif untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia lagi di Australia, tapi kali ini kita libatkan semua chapter. Kita cari cara-cara kreatif, terobosan-terobosan kreatif. Dan juga aspek perdagangan, karena itu saya nyebutkan TEI ini, Trade Expo Indonesia. Bagaimana kita membantu supaya agenda Trade Expo Indonesia bisa kita dukung juga, terutama untuk nyolekin pengusaha-pengusaha Australia untuk bisa datang ke Indonesia, melihat produk-produk Indonesia, semoga bisa dibawa lagi nanti masuk. Nah, yang berikutnya yang kelihatan teknologi dan kesehatan dan duit kewarganegaraan itu lebih ke arah kalau ada program dari global untuk masuk ke Australia, jadi kita tetap punya saluran itu. Kira-kira begitulah rekan-rekan. Saya nggak mau bikin terlalu banyak program dari Australia karena memang supaya spirit, visi dan misinya itu tetap dijaga, koordinasi di antara kita, tapi juga ngelibatkan sebanyak mungkin diaspora kita gitu. Beberapa hal lain yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya mau memperkuat koordinasi antar chapters, gimana supaya selalu dengar-dengaran apa kebutuhan di chapters, kita selalu punya waktu untuk saling mendengarkan. Karena itu saya mau pastikan pertemuan bulanan kita ini selalu kita jaga gitu. Jadi setiap Jumat minggu ketiga udah kita pastiin aja selalu ketemu gitu, supaya ada koordinasi di antara kita, masing-masing menyampaikan apa tantangannya dan kita cari solusi sama-sama. Jadi fokus terhadap koordinasi itu. Terus saya juga mau menyampaikan poin ketiga, ini sekarang saya mau memperkenalkan ada app yang baru nih, IDN Australia. Jadi app ini nanti akan saya publikasikan secara resmi ke rekan-rekan, semoga tolong disebarkan ke seluruh chapter di Australia. App-nya ini secara khusus
tujuannya itu untuk memudahkan kita berbagi informasi tentang event. Jadi kalau kawan-kawan di New South Wales punya event, ya pajangin aja eventnya, event. Terus di Victoria bikin event. Jadi kita semua jadi kayak punya kalender kegiatan, sehingga jadi saling tahu aktivitas masing-masing. Paling tidak untuk itu dulu di awal. Kalau ternyata penggunaannya bagus, jadi kita saling aware apa kegiatan di masing-masing. Siapa tahu nih saya lagi jalan-jalan ke Queensland, jadi tahu apa nih kegiatan kawan-kawan IDN di sana gitu. Termasuk hal-hal yang online dan offline kita bisa manfaatkan juga IDN Australia app-nya ini. Nanti info lebih lanjut akan saya berikan ke teman-teman, tapi app-nya sudah ready untuk digunakan. Semoga bisa jadi membawa manfaat buat kita. Poin keempat, saya mau coba aktifkan penggunaan YouTube untuk kemudian kita berbagi komunikasi gitu. What's going on, what happens in each of the chapters, tapi juga at national level. Jadi kalau bisa minta tolong ke teman-teman nanti dipublikasikan juga. Jadi kita selalu punya maybe 1 minute or 2 minutes podcast gitu ya. Jadi selalu ngasih tahu ini loh yang lagi terjadi. Jadi orang-orang pada tahu, termas yang di poin dari Pak Rashid tadi gitu. Ketika orang bertanya apa sih yang sudah dilakukan sama IDN, semoga hal-hal seperti ini bisa membantu kita untuk broadcast menyatakan apa yang kita mau lakukan. Bullet point nomor 5, mau memberitahukan ke Bapak Ibu, rekan-rekan semua, BNI memutuskan untuk membuka cabang di Sydney. Akan berlaku di bulan September yang akan datang. Dan BNI meminta maaf baru Sydney doang dulu untuk sekarang. Tapi nanti akan dilebarkan ke kota-kota lain. Cuma untuk sekarang Sydney dulu di September yang akan datang. Mas Salut hanya mau mengulang saja, Mas. Pihak BNI mau mengundang kawan-kawan diaspora di Sydney nanti berkenan untuk diadakan acara makan malam. Boleh undang 40 orang dari kawan-kawan diaspora untuk makan malam bersama dengan tim BNI di Sydney. Hanya memang keinginan BNI kalau bisa yang hadir, kalau bisa yang non WNI gitu. Harapannya hadir di acara itu langsung buka rekening BNI kira-kira gitu. Jadi apa mungkin bisa dibantu kawan-kawan IDN New South Wales untuk selected diaspora diundang datang dinernya, tapi juga semoga tertarik untuk buka rekening di BNI kira-kira gitu. Bullet point nomor 6 ya, TI. Jadi Trade Expo Indonesia 2024. Kalau bisa kita sama-sama bantu mengidentifikasi pengusaha-pengusaha yang kita bisa undang untuk ikut jadi delegasi Australia di TI di Oktober yang akan datang, Bapak Ibu. Bullet point nomor 7, ini concern saya secara khusus juga dengar-dengaran dari Bapak Ibu, mau coba acara-acara kreatif gimana kita bisa aktifkan, hidupkan lagi kawan-kawan di Northern Territory, di ACT dan di Tasmania. Saya sudah mulai inisiasi kontak di NT dan juga di ACT. Semoga nanti ada progresnya Bapak Ibu. Yang di TAS saya belum ketemu orang yang atau komunitas yang kemudian bisa memulai komunikasi di sana. Tapi tujuannya sih kalau nggak bisa kita bikinkan IDN, ya udah kita kolaborasi saja sama komunitas yang kuat di chapter tersebut untuk jadi rekanan kita. Itu sih Bapak Ibu untuk update yang terutama. Semoga tetap sejalan dengan semangat yang kita mau jalankan ya, tapi yang terutama koordinasi di antara kita Bapak Ibu. Lastly, update dari chapters, silakan mungkin saya undang Bro Noel dulu. Kalau ada yang, silakan Pak Rashid, ada yang mau disampaikan. Silakan ya, Pak Rashid. Ada Pak, silakan. Mungkin setengah menit. Silakan Pak. Pertama itu diaspora mungkin mengecek mengenai acara 17 Agustus untuk baik ke Indonesia, itu satu. Yang kedua, saya setuju usul dari Bapak pembicara tadi bahwa kita bikin WA group untuk saling komunikasi. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak. WA group kita sebenarnya sudah ada Pak. Mungkin hanya perlu lebih kita ini lagi ya, kita buat mungkin lebih hidup lagi ya. Iya, apa namanya gitu. Setuju Pak. Setuju Pak. Baik Pak. Mengenai jadi ke 17 Agustus, mungkin saya kira ada undangan. Tolong dicek global.
Supaya Baik. dulu Australia kita mewakili 5-6 orang. Iya, betul Pak. Seluruh Dulu yang ke IKN ya Pak ya? global lebih kurang 50. Saya kira ada. Kemarin yang ke IKN ya Pak Rashid ya, yang ke Iya, IKN ya iya. Pak ya? Baik, baik. Baik Pak, saya tambahkan bullet point itu. Sekalian ngecek nanti ke IDN Global Pak. Ya, Thank ya. you. Thank you. Bro Noel, mungkin ada update dari chapters? Untuk saat ini belum ada update ya, Bro Ya. Pen. Saya pas dulu, saya serahkan ke yang lain dulu. Terima kasih. Makasih Bro. Tapi nanti tiap minggu, tiap bulan kita tinggal ini aja Bro ya, kita manfaatkan ini Ya, pertemuan bulanan kita. Mas Salut, silakan Mas. Lagi nih ya, oke. Untuk laporan ini pertama tadi saya nanya Bang Ben, yang BNI itu 40 orang, itu berarti orang dari New South Wales semua ya? Iya. Non-WNI. Boleh aja sih WNI Pak, tapi kalau bisa komposisinya, kalau bisa yang non WNI ada juga ya, dan kalau bisa dikasih tahu ke mereka emang expected untuk buka rekening Mas. Iya dong. Oh gitu. Nah, mumpung ada sekretarisnya IBC, Bu Indri, gimana kita bagi dua? Bu Indri mencoba mencari para. Ya, boleh tuh Bu Indri. Jangan cari korban dong Pak. ini nggak korban ini kan justru diajakin makan malam ini. Ini free of Business, charge Bu Indri, business. Keistimewaan ini. Oke, pertanyaan saya, yang disebut non WNI itu bule atau non WNI Indonesia? Oh, diaspora. Kalau bisa diaspora Oh, juga. diaspora. Bu Oke. Indri. Iya. Oke. Dan kemudian kalau cuma buka aja nggak aktif kan, ya percuma juga gitu kan. Setuju. Jadi mungkin kalau usulan saya, kalau memang niatnya menggait klien nasabah, mungkin sebaiknya BNI juga mengeluarkan semacam presentasi atau keinginan dia apa, terus benefitnya buka itu apa gitu ya, supaya kita juga tahu dan mantep dan what to do and yaitu benefitnya untuk apa. Nah, kemudian di airport. Dikasih lunch di airport kayak Citibank. Dikasih free of ini. That's a good suggestion. I'll mention it. I think kalau yang lounge itu mungkin maksudnya di Jakarta. Di Sydney dong. Di Sydney dong. Sydney. Oke. Jadi yang kalau mau pulang ke Indonesia naik Garuda bisa ke lounge itu dulu kali gitu. Terus sekalian buka rekening gitu ya. Tapi Garuda paling mahal gimana nih? Karena pejabat dari Indonesia sendiri aja sudah banyak yang tidak naik Garuda. Sorry. Ya. Nah, Pak. Sorry to hear that. Ya, I know. Pak Ben, saya ada usulan untuk IDN Tasmania, mungkin bisa kontak ketuanya To The Rock. Mas Didi itu very aktif ya. Jadi dia tuh kreatornya To The Rock. Nanti saya bisa kasih itu kontaknya. Baik. Makasih. Bu Indri, I'll follow up ya supaya saya bisa kontak Tasmania juga. Ya. Mas Salut, tadi ada yang masih mau disampaikan tadi, kayak kepotong tadi. Ya, jadinya agree ya Bu Indri ya, kita bagi dua ya, 20-20. Cari korban. MOU-nya mana nih Pak? Oke. Satu lagi. Nah, kalau saya ditodong BNI, isi deh Pak. Tapi saya juga mohon bantuan, mohon support juga untuk salah satu project saya TEI 2024. Nah, jadi kami membuat satu paket dari tanggal, kan pameran itu kan dari tanggal 9 sampai 12 Oktober. Jadi kami membuat paket all in dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Oktober ya. Jadi nanti kita ada beberapa program kepameran, penandatanganan MOU ya. Kemudian ada beberapa kunjungan ke dua pabrik.
ada beberapa acara kejutan yang kita arrange gitu ya. Kemudian ya pariwisata, kuliner, dan saya akan masukkan juga the pampering, mijit. Waduh. Jadi, Oh ya udah, paketnya, berarti kita kolaborasi aja kalau gitu Bu Indri. nah Dengan itu ini ya. kan Jadi sudah ada ya oke. ya most welcome. Jadi itu harganya all in itu 2.500, tapi ada harga libet sampai tanggal 4 Agustus 2.300 saja. Nah, nanti cara kolaborasinya begini. Misalkan dari Pak Ben, oke, IDN, nanti jumlahnya berapa. Jadi saya akan masukkan sebagai grup IDN yang masuk di dalam tuh IBC gitu. Sehingga kelihatan IDN-nya nih berhasil membawa berapa orang gitu. Jadi kami tetap menghargai jumlah yang disertakan ke kita. Okay, let's take it offline then in further details then. Oke. Jadi kita kan ini kan libet tanggal 4 September. 4 Agustus. Jadi saya mau lihat dulu udah minggu angkanya depan. berapa nih. Jadi baru bisa kita kerjasama BNI, Pak. Ya, wah gitu tuh. Waduh, dijadiin syarat ini. Jadi acara saya dulu ya, libet tanggal 4 Agustus, BNI saya tahu 5 September. Yang BNI masih September, masih lama. Saya tahu karena kita juga dikontak, diinvolvekan juga dengan acara pembukaan itu, sehingga saya tahu 5 September. Jadi saya beri waktu nih, bagaimana nih kolaborasi tanggal 4 Agustus dulu nih. Oke. We'll take it offline Bu Indri. Kita ya, terima kasih. Terima kasih. Yang lain, thank you. Ben, untuk acara Diaspora IDN New South Wales, kita untuk acara 17-an, karena sudah ICC Baza dan sebagainya, kita mengambil peran di menyumbang donor darah gitu loh. Kita menyumbang donor darah, dan mungkin itu bisa juga ditularkan di chapter ya. Jadi mereka bisa membuat grup. Kita buatnya namanya grup aksi diaspora. Jadi sudah bisa di-share itunya Mas ya, biar kita coba. Boleh, itu gampang aja kok, kerjasama dengan Red Cross setempat. Nanti apakah mau, kalau kita udah jelas mananya bisa datangi, atau kalau nggak jelas kita bisa yang mendatangi center-center mereka terdekat. Jadi asal kita di-pooling namanya menjadi aksi diaspora aja. Jadi nanti semua orang yang berdonor dimanapun, di-pooling nama itu akan menjadi atas nama Diaspora Indonesia. Gitu. Boleh di-share ya Mas ya, biar kita coba ini bikin template untuk semua kalau gitu Mas. Siap, oke. Udah itu aja. Nah, Pak Rashid kayaknya mau kasih satu lagi tuh. Ya, ngomong ini. Kita nggak diajak ya Pak? Ya, Pak Salut. Udah di IBC udah disebar, di hotline dikasih. Bu Indri nih. Ya kawan-kawan, Pak. Ya Pak, ini silakan Pak Rashid. Ini udah terakhir, tapi jangan lupa meeting malam ini sebenarnya pertemuan bersama. Dan kita ada sawarsa 10 tahunnya itu harus dilakukan tahun ini, jangan tahun depan. Tahun, Pak. Iya, harus tahun ini. Jadi maksud saya kalau bisa disinggung supaya semua itu disatukan, apakah di mana itu harus dipikirkan sesegera mungkin. Jangan sampai kalau mau buang air baru cari toilet. Nah, itu maksud saya. Karena maksud saya sangat unik. Jadi nanti apakah di Brisbane, apakah di Queensland, apa itu bisa dikonses bersama. Jadi kita pergi dari gitu. Nah ini saya don't hold me to this dulu ya Pak Rashid ya. Nggak, saya masukkan catatan ini. Ya setuju Pak. Dan saya lagi mau nyariin ini Pak grant supaya harapannya dengan grant kita bisa dapat grant, pasti dapat. Saya mau upayakan itu dulu Pak. Don't hold me to that, but I'm working on that, and I'll be getting guidance from Rudolf as well, because he has a lot of expert on that area.
Siap-siap, bro. Ya, tapi kan Baik. harus ini Ya. Pak, konses untuk tempatnya Amin. dulu. Setuju, Pak. Setuju, Kalau Pak. grant itu mungkin pelaksanaan belakangan, tapi maksud saya tahun ini Oh, bulan udah apa, di udah mana. bikin dulu. Baik. Jadi kita konsis malam ini. Kalau enggak nanti WhatsApp grup. Tapi saya kira ini Iya, penting. iya. Kalau enggak, percaya deh sampai bulan Oktober nanti udah sibuk-sibuk Christmas semua. Iya, iya. Gini aja Pak Rashid, karena ini kan baru dilempar sekarang, kayaknya kurang fair juga kalau mau malam ini langsung ambil keputusan gitu Enggak Pak ya. apa-apa untuk next meeting. Yes, setuju Tapi Pak. maksud saya menjadi fokus kerjaan pertama. dari Wah, Saya pikir siap. ini ide dari Pak Rashid bagus ya. Jadi Pak Rashid itu bukan mengatakan how, tapi what dulu. What Iya, dulu iya. kalau sudah baru nanti cari duitnya how itu Iya. nanti ya. Iya Iya. betul. Kalau gitu saya ide gila aja, ke Canberra aja ini farewell untuk Pak Dubes sekalian. Wah bagus saya kira ini. Good idea. Good idea Pak. Jadi semua orang datang dari charter. Ya Bu Tini. Bagus tuh idenya. Iya. Kalau Pak kita kan Dubes. dekat cuma 4 jam. Iya makanya kan kalau lewat Grand nanti terbantu lah gitu. Jadi ya semua lebih semangat lagi untuk datang gitu. Ya. Saya kira ADN Canberra apply dapat local grant atau apa dari Departemen Immigration dikasih uang itu langsung. Asal tahu proposalnya aja. Misalnya 10.000 gitu. Itu dia Pak. ADN ACT lagi ini Pak, lagi nggak aktif Pak. Mas Salut ini maksudnya ada Floriada apa Mas? Ini pameran bunga gitu. Jadi maksudnya barengan pada saat itu gitu Mas. Bulan apa? Bulan apa Pak itu Pak Dubesnya selesai? I don't know. Saya masih ngontak Bu Susan, PA-nya masih nanya. Kalau Florian itu kan bulan apa sih Bu? Akhir September sampai minggu ketiga September sampai minggu kedua Oktober. Nah, iya, Bang Ben. Ya oke. Noted. Tapi kita berarti mulai kita godok ya, lebih serius ya. Terima kasih idenya Pak Rashid. Ya, oke. Ya, udah lebih dari 2 jam Bapak Ibu. Saya Terima mau kasih. ini memastikan kita nggak jadi terlalu kelamaan juga. Tapi masukannya sangat bagus. Saya hargai Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi kita jaga semangat kita untuk saling update, saling mengingatkan. Tadi yang dari Pak Frans, saya ajak untuk kita terima positif ya Bapak Ibu. Itu memang auto kritik itu penting supaya kita jangan jadi lupa visi misi kita. Pak Frans, terima kasih udah memberi waktu. Pak Rudolf untuk jadi narasumber, Sama-sama. Pak Rashid jadi penasihat kita yang setia. Bapak Ibu semua, dengan demikian pertemuan kita malam hari ini kita tutup. Sampai ketemu lagi bulan depan ya. Salam diaspora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Salam diaspora. Foto. Tolong dibuka videonya. Saya yang foto. Ya, get ready. 1. Oh, masih belum semua. Ya. Ayo. Bu Tini kok malah ditutup? Loh? Oh, sudah Bu Tini. Oke. Satunya, And Pak. 1. Ya, nah, Bu Suli sudah. And a 1, and a 2, and a big smile. Wait. Dan. Terima kasih. Thank you. Thank you very Selamat much. malam. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Indah, Sampai ketemu lagi. Pak Lisman. Mari. Izin saya close ya. Ya.